Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Okadain. Okadain adalah sebuah film Telugu India yang dirilis tahun 2013. Disutradarai oleh Srinivas Raga dan dibintangi Nara Rohit dan Nitya Menon. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Cinta datang tanpa kita duga. Kadang cinta muncul dari rasa benci. Tetapi cinta juga ternyata bisa meluluhkan dendam dan marah sebesar apapun. Pria ini bernama Surya. Dalam upaya balas dendamnya, ia menemukan cinta sejatinya. Dan ini adalah Sailaja, gadis manja yang dicintai Surya. Dia adalah anak dari musuh besar Surya. Apakah Sailaja akan memilih ayahnya atau kekasihnya Surya? Simak kisah lengkapnya. Mari kita mengulasnya. Film dimulai dengan Sailaja tiba di Hyderabad dari Amerika Serikat. డాడీ ఎక్కడా మా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలంటే మన ఇంటికి 30 కిలోమీటర్లు నడవాలి. Dia adalah putri seorang dermawan terkenal Shivaji Rao. Shivaji Rao terkenal sebagai orang yang sangat baik. Dia memiliki banyak panti asuhan untuk membantu orang dan dia akan memulai karir politiknya. Sailaja kecewa dan marah-marah karena ayahnya tidak menjemputnya di bandara. Sailaja adalah putri yang disayangi dan dimanjakan. Setelah Sailaja pulang, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi ke luar negeri untuk berbicara dengan para pendukungnya sebelum dia mulai terjun ke dunia politik. Meskipun Sailaja kecewa karena dia menantikan untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya, dia mendukung apa yang akan dilakukan ayahnya itu. Sailaja juga memiliki rencana sendiri. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia memiliki rencana untuk melakukan perjalanan dengan temannya Sujata yang dia temui secara online. Keesokan harinya, Sailaja bertemu Sujata dan mereka berencana untuk pergi ke Visak, di mana paman Sujata akan menemani mereka di sana. Sementara itu di luar kafe tempat mereka bertemu, seorang polisi korup bernama Sudhakar menyiksa seorang wanita hamil agar dia bisa mengetahui keberadaan suami wanita itu. Rupanya suami dari wanita itu melakukan sesuatu yang membuat polisi itu marah. Sailaja dan Sujata mendengar teriakan wanita tersebut. Mereka pergi dan membantu wanita hamil itu. ఏం చేస్తున్నావు అలా చేయకూడదు ప్రమాదం Ketika polisi mengancam Sailaja dan menyerang Sujata, Sailaja mengutuknya dengan mengatakan, "Apakah engkau manusia atau hewan? Orang sepertimu harus ditembak di tengah jalan." Dan dor, polisi tersebut ditembak oleh penembak jitu. షూట్ చేసి పారేయాలి Penembak jitu itu adalah Surya yang diperankan oleh Nara Rohit. Besoknya, dengan bis Sailaja dan Sujata pergi ke Visak dan bertemu paman Sujata. Dia meminta Sailaja untuk memanggilnya paman Serenu karena semua orang memanggilnya seperti itu. Paman Serenu mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke sebuah desa yang indah bernama Ramapuran. Mereka kemudian pergi ke desa Ramapuran. Saat mereka akan pergi melihat-lihat keindahan desa, Sujata memberitahu Sailaja bahwa dia harus segera pulang karena akan menikah. Sailaja kemudian sendiri berjalan memasuki hutan. Dia melihat seorang gadis kecil mengenakan topeng harimau. Gadis itu dipanggilnya namun dia berlari. Sailaja mengikutinya. Kaki Sailaja terjerat perangkap binatang. Gadis kecil itu kemudian memanggil pamannya. Seorang pria datang berlari mengenakan topeng yang sama. Ketika pria itu melepaskan topengnya, ternyata dia adalah Surya penembak jitu itu. Dia melepaskan kaki Sailaja dari perangkap dan membawanya ke rumah mereka untuk merawat kaki Sailaja karena darah telah membeku di kakinya. Ketika Sailaja pergi ke rumah Surya, dia melihat keluarga mereka sangat ramah dan penuh kasih sayang. Sailaja menghabiskan waktu bersama mereka
dan melihat hubungan yang mereka miliki. Mereka bertanya tentang keluarganya dan dia mengatakan kepada mereka bahwa dia kehilangan ibunya saat dia masih kecil dan keluarga mereka mengingatkan dia pada ibunya. Pria yang membantunya mengenalkan semua anggota keluarganya dan juga dirinya kepada Sailaja. Sailaja bertemu dengan keluarga Surya setiap hari dan mengambil bagian dalam kesenangan dan kebahagiaan mereka sehari-hari. అందుకే మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అవును, పడి చెప్పడం మర్చిపోయాను. మీరేంటి మీ ఫ్యామిలీని చూసి నన్ను నేనే మా ఇద్దరి కుటుంబాల మధ్య మాటలు కూడా జరిగాయి. తేదీలు ఖరారు చేసుకో. Suatu waktu, dia melihat MLA daerah itu, Jeva, memukuli seorang anak muda karena mencuri di tempatnya. Sailaja akan pergi untuk membantunya, tapi dihentikan oleh Paman Serenu. Dia mengatakan padanya bahwa MLA itu kejam dan tidak ada orang yang dapat menghentikannya. Mungkin hanya Tuhan saja yang bisa menghentikannya, kata Paman Serenu. Selesai menyiksa anak itu, MLA pergi dengan anak buahnya dan masuk ke jeep. Sailaja berteriak dengan keras bahwa orang seperti itu harusnya terbunuh. Seketika itu juga jeep meledak membunuh MLA dan anak buahnya. వాళ్ళని బతకనివ్వడు. Sailaja sangat terkejut dan menjadi terguncang karena hal ini. Sailaja berpikir bahwa hal ini terjadi karena kata-kata yang keluar dari mulut emasnya. Dia berlari ke rumah Surya dan menangis di pelukannya. Surya berusaha menghibur dan menenangkan Sailaja. Suatu hari, Surya membawa Sailaja ke sebuah kuil kecil di hutan. Di sana dia mengatakan kepadanya bahwa siapapun yang menyalakan dupa di kuil itu, permintaannya akan dikabulkan Tuhan. Saat mereka pulang, Surya menanyakan apa yang Sailaja minta. Sailaja mengatakan kepada Surya bahwa yang dia minta adalah agar dapat menjadi bagian dari keluarga Surya dan dia meminta juga agar dia di kehidupan selanjutnya dia ingin menjadi putri ayahnya lagi. Sailaja meminta Surya untuk memberitahukan apa yang dia minta. Surya kemudian mengatakan padanya bahwa dia ingin berada di sisi Sailaja selamanya dan Surya menyampaikan perasaan cintanya. Sailaja hanya terdiam mendengar kata-kata Surya. Keesokan harinya, Sailaja menyampaikan ke semua keluarga Surya bahwa dia akan kembali. Keluarga Surya mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengantarnya saat dia akan pergi. Surya hanya mendengar sambil menatap wajah Sailaja, orang yang dia cintai. Mereka berpandangan sejenak. Terlihat cinta mulai tumbuh di hati mereka berdua. Sailaja menelpon ayahnya untuk memberitahukan bahwa dia telah jatuh cinta. Ayahnya sangat senang dan berjanji untuk berbicara dengannya tentang hal itu ketika dia kembali. Hari berikutnya Sailaja pergi ke pekan raya yang diadakan di desa itu setiap 2 tahun sekali. Di sana dia mencari-cari Surya tetapi dia tidak bisa menemukan Surya. Paman Serenu bertanya siapa yang dia cari. Sailaja mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mencari Surya dan keluarganya. Semua orang yang mendengar terlihat kaget dan ketakutan. Mereka menjauh dari Sailaja. Sailaja bertanya kepada Paman Serenu, mengapa semua orang menatapnya seperti itu? Paman Serenu mengatakan kepadanya bahwa keluarga Surya telah meninggal selama 2 tahun. Sailaja tidak percaya dan Paman Serenu membawa Sailaja ke kuburan dan menunjukkan kepadanya kuburan mereka. Dengan tidak percaya, Sailaja berlari ke rumah mereka dan melihat bahwa rumah itu hanyalah reruntuhan dan tidak terawat. Sailaja pingsan karena shock. Dia sama sekali tidak bisa menerima bahwa keluarga Surya sudah meninggal. Semua ini karena dia hidup bersama mereka beberapa hari ini dan semua itu nyata. Tidak mungkin dia hidup bersama hantu. Ketika dia tersadar, dia menerima telepon dari ayahnya. Sailaja menceritakan apa yang terjadi. Dari cerita Sailaja terjadi perubahan pada wajah ayahnya, Shivaji Rao. Shivaji Rao terlihat menyembunyikan sesuatu. Shivaji Rao kemudian mengatakan akan mengirim tim investigasi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Sailaja kemudian ditenangkan oleh Paman Serenu.
Kru TV yang dipimpin oleh Sodan yang menamakan kru mereka Sodan Sensasional tiba di tempat Sailaja tinggal dan mencoba mewawancarai Sailaja. Tapi Paman Srenu menyuruh mereka pergi. అంటే తోలు ఒలుస్తాను జాగ్రత్త. అదే ఎక్స్ప్రెషన్. అలాంటి 2-3 ఎక్స్ప్రెషన్స్ Tim investigasi yang dikirim Shivaji Rao datang dan menanyakan apa yang terjadi dengan keluarga Surya. గురు ముంబై నుండి వస్తున్నాను నన్ను సౌకర్యం Paman Srenu memberitahu mereka bahwa 2 tahun yang lalu keluarga Surya sedang mempersiapkan sebuah acara peminangan dan Surya terlambat sehari. Pada saat Surya tiba, seluruh keluarganya telah dibunuh oleh seorang psikopat. Tak kuasa menahan kesedihan, Surya bunuh diri dan melompat dari air terjun. Paman Srenu menemukan jenazahnya dan kemudian dimakamkan olehnya. Pemimpin tim yang bernama Guru tidak menerima cerita itu begitu saja. Ia meminta foto keluarga Surya. Paman Srenu mengatakan kepadanya bahwa dia telah membakar semua foto mereka karena dia tidak bisa melihat foto-foto itu sebab meninggalkan kenangan buruk. Tim kemudian mencari koran yang dicetak sehari setelah keluarga Surya meninggal. Namun foto-foto keluarga itu berbeda dari yang dilihat Sailaja. Yes. Mereka kemudian pergi ke rumah Surya untuk memeriksa dan menemukan 2 foto dan koran dengan Shivaji Rao di atasnya. Guru kemudian mengungkapkan kepada Sailaja bahwa itu telah diatur dari awal dan Sailaja telah dipancing ke sana oleh Surya dengan bantuan Sujata dan Paman Srenu. Sailaja terlihat tidak bisa menerima kenyataan itu bahwa dia ditipu. Sailaja dikawal pergi oleh guru dan anak buahnya. Paman Srenu dibawa ke hutan. Guru berteriak agar Surya keluar dan menampakkan dirinya. Surya datang dan membunuh seluruh tim investigasi Shivaji Rao. Sailaja yang menyaksikan hal ini kemudian menampar Surya karena merasa Surya telah mengkhianatinya. Dia bertanya, mengapa Surya melakukan semua itu? జీవితాంతం ప్రాణాన్ని కలిసి నన్ను మోసం చేశారు. Surya kemudian menceritakan kepada Sailaja mengapa semua itu dia lakukan. Rupanya kakak perempuan Surya, Archana, telah jatuh cinta pada putra Shivaji Rao, Wisnu, kakak laki-laki Sailaja. Keluarga Surya telah menelpon Shivaji Rao dan meminta menyiapkan persiapan pernikahan. Shivaji Rao telah memberitahu mereka bahwa dia akan datang keesokan harinya dengan putranya untuk pertunangan. Kabar gembira ini disampaikan kepada Surya yang berada di Dehradun untuk pelatihan IVS-nya. Surya langsung pulang menuju ke desanya. Malam itu petugas polisi memberitahu semua orang di kota bahwa seorang pembunuh psikopat sedang melarikan diri. Sementara itu, keluarga Surya sibuk mempersiapkan pertunangan. Salah satu keponakan Surya bermain dengan kamera video dan meletakkannya di luar rumah. Dia melihat seorang pria bertopeng dan mengira pria itu sebagai tamu undangan. Pria bertopeng itu kemudian mulai membunuh semua orang di keluarga Surya dan kemudian pergi. Keesokan harinya Surya datang dan melihat bahwa keluarganya sudah meninggal. MLA lokal yang ditampilkan sebelumnya itu terlihat mencaci maki polisi karena tidak membantu keluarga itu. ఏమైందిరా లెగవరా. Besoknya polisi mengklaim mereka telah menangkap dan membunuh psikopat yang bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Surya. Terlihat Surya berjalan di sekitar rumahnya dan melihat foto-foto keluarganya. Dia menemukan kamera di luar dan melihat wajah pembunuh yang sebenarnya. Dia ingat pernah melihatnya di sebuah foto dan mengetahui bahwa dia adalah sopir Shivaji Rao. Tiba-tiba pria pembunuh itu datang dan menyerang Surya untuk menutupi jejaknya.
Terjadi perkelahian antara mereka berdua. Surya berhasil membunuhnya. Surya memberitahukan hal ini kepada Paman Srenu. Saat mereka lagi bicara, telepon di saku pria itu berdering. Dan yang bicara adalah Shivaji Rao. Akhirnya terungkap bahwa pengemudi itu dikirim oleh Shivaji Rao untuk membunuh keluarga Surya. Cerita Surya berakhir, tapi Shailaja sulit mempercayainya. Surya mengatakan kepada Shailaja lagi bahwa ayahnya telah menyamar sebagai orang baik untuk mendapatkan pengikut dan telah menjadi seperti Tuhan bagi semua orang. Dia membunuh keluarga Surya karena dia ingin putranya menikahi putri satu-satunya multijutawan untuk menyalurkan kekayaan ke dalam perampokan politiknya. Surya memberitahu Shailaja bahwa dia telah membawa Shailaja ke tempatnya dan membuat keluarga palsu dan Shailaja terlibat di dalamnya agar Shailaja menyadari apa yang telah hilang dari kehidupan Surya dan akan membantu Surya mengungkapkan kepada dunia kekejaman yang dilakukan ayahnya. Shailaja pergi ke ayahnya dan mempertanyakan semua kejahatan yang ayahnya lakukan. Shivaji Rao menciptakan sebuah skenario untuk menipu anaknya dan meyakinkan Shailaja bahwa dia tidak merencanakan pembunuhan dan pembunuhan itu dilakukan oleh mertua dari Wisnu, kakak Shailaja. Surya dan keluarganya terlihat merencanakan tahap akhir balas dendam mereka. Surya mengungkapkan kepada pamannya bahwa dia telah jatuh cinta pada Shailaja. Paman Srenu dengan inisiatifnya sendiri pergi ke Shivaji Rao untuk memberitahukan cinta Surya kepada Shailaja dan mengatakan kepadanya bahwa Surya tidak boleh dipisahkan dari Shailaja karena permusuhan mereka. Anak buah Shivaji Rao menyerangnya dan dia membunuh mereka. Tapi dengan kelicikan Shivaji Rao, dia kemudian ditipu dan dibunuh oleh Shivaji Rao. Shivaji Rao menelpon Surya dan memberitahukan kematian pamannya itu. Dia sengaja memancing agar saat Surya datang, anak buahnya akan membunuh Surya. Tanpa diketahui, semua kejadian itu telah direkam oleh Sodan. Sodan kemudian menunjukkan rekaman itu kepada Shailaja. Shivaji Rao sedang mempersiapkan diri untuk memproklamirkan berdirinya partai baru miliknya. Dia mengatur agar anak buahnya membunuh Surya jika Surya datang melihat jenazah pamannya. Surya sangat marah melihat pamannya yang sudah meninggal. Dia akan turun dari mobil tetapi temannya melarangnya. Dan mereka kemudian pergi menghadang perjalanan Shivaji Rao. Dengan marah dia menyerang Shivaji Rao di siang hari bolong itu. Dia membunuh semua anak buah Shivaji Rao. Surya menodongkan pistol ke arah Shivaji Rao. Bersamaan polisi tiba di tempat kejadian. Polisi mengancam akan menembak Surya jika dia tidak menurunkan senjatanya. Orang-orang pers bertanya kepadanya, mengapa dia mencoba membunuh orang yang begitu baik. Surya memberitahu mereka bahwa Shivaji Rao bukanlah dewa tetapi orang kejam yang membunuh keluarga Surya dengan kejam pula. Shailaja datang dan menghentikannya. Shivaji Rao mencoba meyakinkan anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sayang Shailaja yang sudah tahu semua kejahatan ayahnya mengatakan bahwa ayahnya adalah penjahat dan pembunuh. Dia mengatakan lagi kepada semua orang bahwa apa yang dikatakan Surya adalah benar. Dan dia memiliki bukti tentang kejahatan ayahnya. Surya menjadi lega. Surya meletakkan senjatanya. Anak buah Shivaji Rao menembak Surya. Tapi orang itu kemudian dibunuh oleh polisi. Di tengah ketegangan ini Shivaji Rao meraih pistol dan menyandera seorang polisi. Dia mencoba menembak Surya tapi Shailaja menghalanginya. Shivaji Rao berteriak pada Shailaja untuk berpindah tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Shailaja mengatakan kepada ayahnya bahwa dia pantas mati. Shivaji Rao yang frustasi bergerak ke arahnya dan menginjak lengan polisi yang telah mati ditembak. Tidak diduga, senjata yang ada di tangan polisi itu meledak dan menembak secara beruntun tubuh Shivaji Rao. Mulut emas milik Shailaja kembali membuat ayahnya yang jahat itu mati tertembak. Surya akhirnya berpelukan dengan Shailaja. Mereka terlepas dari kejahatan Shivaji Rao dan film pun tamat. Terima kasih bagi sahabat semua yang masih menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.